Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu mari kita berdoa bersama dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, posisi siap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat bersama IPSN. Oke, yes. Mana semangatmu? Ini semangatku, manjada wajada Allahu Akbar, yes. MIPSM. Kita bisa, pasti bisa, Allahu Akbar, yes. Baik, terima kasih anak-anak sekalian. Di kesempatan pagi hari ini, sebelum kita melanjutkan pembelajaran Al-Quran Hadis, Pak Wahyu terlebih dahulu akan mengabsen anak-anak sekalian. Pak Wahyu panggil. Yang pertama, Mai, Aswa, Bima, Fadil, Zara, Hulam, Hanif, Inggil, Mumtaz. Mumtaz tidak hadir? Kita doakan apabila Mumtaz sakit semoga segera sembuh. Selanjutnya Sifa, Arif, Lais, Rizky, Ahmad, Nabil, Tasya, Najwa, Rahel, Tia. Nah, terima kasih. Baik anak-anak sekalian, di kesempatan pagi hari ini kita akan mempelajari bab berikutnya, yaitu surah At-Tin. Apa? Surah At-Tin. Ya, mungkin dari anak-anak sekalian sudah ada yang tahu apa itu surah At-Tin. Ada berapa ayat dari surah At-Tin? Baik, pintar. Ada 8 ayat. Surah At-Tin itu tergolong dalam kelompok surah apa? Ya, tergolong dalam kelompok surah Makkiyah. Jadi baik, itu singkat untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tujuan kita belajar Al-Quran Hadis pada kesempatan pagi hari ini, yaitu kita akan mempelajari, memahami bagaimana isi dari surah At-Tin. Ya. Sekarang kalian lihat di layar depan, kita amati, itu ada 4 gambar. Itu ada gambar apa saja itu? Ada gambar apa? Yang kedua itu gambar apa? Apa? Zaitun. Yang keempat? Gurun atau gunung. Ini adalah Bukit Tursina. Oh, bagaimana ini? Pasti tadi malam belum belajar ini. Terus yang keempat adalah di Mekah identik dengan adanya gambar Ka'bah. Lah, dari keempat gambar ini kalian sudah bisa lihat bahwa ini semua nanti ada dalam surah At-Tin. Jadi dalam surah At-Tin Allah bersaksi kepada 4
benda ini, yaitu buah tin, buah zaitun, bukit Tursina, dan Ka'bah atau Baitullah. Setelah kita mengamati 4 gambar ini, kita memasuki pada materi surah At-Tin. Ya. Kita bersama-sama melafalkan surah At-Tin. Jadi Pak Wahyu dulu, nanti ditirukan bersama-sama oleh anak-anak sekalian. Baca ta'awudz basmalah bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattin wa turi sinin wa hadal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radatnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Terima kasih. Jadi ini adalah surah Surah At-Tin itu surah yang keberapa? 95. Surah yang ke-95 di dalam urutan Al-Quran. Sekarang Pak Wahyu ingin anak-anak baca sekali lagi tanpa dibimbing oleh Pak Wahyu. Hitungan kedua mulai. 1, 2, mulai. Baik, kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu penjelasan singkat tentang surah At-Tin. Bisa anak-anak sekalian perhatikan di layar, yaitu bahwa surah At-Tin adalah surah yang ke-95 dalam Al-Quran. Surah ini terdiri atas 8 ayat
dan termasuk golongan surah Makiyah. Makiyah yaitu apa? Surah ya, disebut dengan golongan surah Makiyah karena surah ini turun sebelum Nabi Muhammad hijrah bersama para sahabat ke kota Madinah. Yang terakhirnya itu surah ini diturunkan setelah surah Al-Buruj. Dan nama Atin diambil dari kata Wattin atau Atin yang terdapat pada ayat pertama surah ini yang artinya yaitu buah tin. Buah tin. Selanjutnya nih, asbabun nuzul dari surah ini. Asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya surah At-Tin. Surah yang ke-95. Suatu saat terdapat salah satu sahabat Nabi yang bertanya tentang bagaimana amalan seseorang hamba jika hamba tersebut mengalami pikun. Pikun yaitu kondisi saat berkurangnya daya ingat seseorang atau memori yang dimiliki seseorang mengalami penurunan. Jadi ada sahabat yang bertanya kepada Nabi tentang bagaimana jika orang itu sudah mengalami kepikunan. Setelah pertanyaan tersebut datang kepada Nabi, akhirnya Allah menurunkan surah At-Tin untuk memberikan penjelasan bahwa orang-orang yang telah sampai masa tua dan mengalami pikun tetap akan mendapat pahala yang terus mengalir. Jadi bisa dipahami, bisa dimengerti anak-anak bahwa orang walaupun sudah pikun itu sudah hilang ingatan, amalan-amalan terdahulunya, amalan-amalan ketika ia masih muda dan masih bisa melaksanakan ibadah, maka amalan-amalan tersebut juga masih akan mengalir pahalanya terhadap orang tersebut. Selanjutnya yaitu kandungan dari surah At-Tin. Kandungan dari surah At-Tin ada 4 kandungan dari surah At-Tin. Yang pertama, apabila kita sudah mempelajari surah At-Tin bersama-sama, sudah mengetahui arti dari surah At-Tin, maka kita harus satu, memiliki rasa bentuk rasa syukur, yaitu kita harus punya bentuk rasa syukur. Makna dan kandungan surah At-Tin pertama adalah sebagai bentuk rasa syukur. Nih, surah At-Tin menjelaskan perintah untuk bersyukur kepada Allah yang telah menciptakan makhluk seperti manusia dan alam semesta dengan sempurna. Maka dari itu ayat ini mengajarkan manusia untuk mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah, atau nikmat yang diberikan dari Allah. Yang kedua yaitu mengajarkan mengontrol diri lebih rendah hati. Jadi anak-anak sekalian, kalau kita sudah mempelajari suatu ayat Al-Quran, kita jangan hanya sekedar hafal, tetapi sedikit demi sedikit kita juga harus memahami isi kandungannya agar bisa merubah sikap kita menjadi lebih baik. Yang ketiga yaitu mempercayai hari pembalasan. Nah, ini termasuk rukun iman. Rukun iman yang keberapa?
Ya, rukun iman yang kelima yaitu percaya pada hari kiamat atau hari pembalasan. Dan yang terakhir, pahala yang tidak terputus. Jadi pahala kita tidak akan terputus. Pahala-pahala baik, amal-amal jariah kita, walaupun kita sampai tua ataupun kita sudah tidak ingat apa-apa, amalan itu akan tetap ada dan akan tetap diterima oleh kita. Nah, itu tadi penjelasan singkat dari materi surah At-Tin. Sekali lagi, sebelum Pak Wahyu mengakhiri kegiatan pembelajaran Al-Quran Hadis pada kesempatan kali ini, Pak Wahyu ingin anak-anak nanti perwakilan Pak Wahyu tunjuk untuk maju untuk menghafalkan surah At-Tin. Nanti untuk anak-anak yang lainnya kita lanjutkan untuk pertemuan yang akan datang. Baik, dipersiapkan. Pak Wahyu tunjuk untuk maju. Yang pertama yaitu Rizky. Tepuk tangan. Ya, kita beri semangat teman kita di tengah ya, untuk menghafal surah At-Tin yang keras. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Terima kasih, tepuk tangan. Baik, Pak Wahyu ingin satu lagi dari perempuan, yaitu Mai, maju. Mai, maju. Yang keras. Terima kasih, tepuk tangan. Ya. Tadi terima kasih. Sebelum Pak Wahyu akhiri, Pak Wahyu ingin bertanya sekali lagi. Surah At-Tin ada berapa ayat? Surah At-Tin diturunkan di kota Makkah. Termasuk dalam golongan surah Makkiyah. Menempati urutan yang ke 95. Dan apa yang menyebabkan surah At-Tin tadi turun? Ada pertanyaan dari seorang sahabat. Sahabat tadi bertanya, bagaimana jika ada orang yang pikun dan bagaimana pahala amal ibadahnya. Dan kandungan dari surah At-Tin apa saja tadi? Yang pertama, sebagai bentuk rasa syukur. Kita bisa mengendalikan diri dan tidak akan terputus semua amal pahala kita. Terima kasih. Sekali lagi kita akhiri. Mana semangatmu? Ini semangatku, manjada wajada, Allahu Akbar. Yes.
Pak Wahyu akhiri kita doa bersama dipimpin oleh ketua kelas. Doa pulang. Silahkan dipimpin oleh ketua kelas. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, posisi siap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Selamat belajar di rumah. Jangan lupa tetap semangat untuk belajar. Untuk tugas dari pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini tadi, nanti anak-anak di rumah mencatat kembali apa itu isi kandungan dari surah Atin. Mengerti? Ya, Pak Wahyu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.